aparat penegak hukum itu kan normanya, konsepnya adalah dia sebagai penegak hukum, penegak terhadap pelanggaran kasus korupsi. Tapi dalam kenyataannya, aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim juga melakukan tindak pidana korupsi. Ini kan ada kesenjangan. Jadi Anda harus menemukan kesenjangan di dalam merumuskan latar belakang. Yang kedua, hindari penulisan paragraf awal yang bersifat umum. Jadi banyak mahasiswa yang nulis paragraf pertama itu, Islam adalah agama yang ini. Soal Islam terdiri dari itu nggak perlu lagi. Jadi hal-hal yang umum itu tidak perlu ditulis lagi. Kalau Anda mau meneliti tentang korupsi di kalangan anggota DPR, langsung aja DPR itu punya tugas ini, tapi kenyataannya mereka melakukan ini. Jadi nggak usah bilang korupsi merupakan, nah, itu nggak perlu lagi. Jadi paragraf pertama itu paragraf yang langsung, bukan paragraf yang mengantarkan secara umum. Kenapa? Karena hal-hal umum sudah tidak diperlukan lagi dalam menyusun penelitian. Jadi Anda harus perhatikan itu ya, jangan menulis yang umum. Contoh yang lain misalnya, saya tindak pidana cybercrime dalam Undang-Undang ITE. Itu Anda nggak usah tulis lagi. Dewasanya manusia sudah menggunakan komputer. Komputer itu adalah ini. Dalam komputer ada internet melakukan ini kelamaan. Nggak usah nulis yang seperti itu. Jadi nggak boleh nulis yang umum begitu, yang semua orang udah tahu. Jadi paragraf awal ini langsung pada apa yang mau diteliti. Kalau meneliti cybercrime di dalam Undang-Undang ITE, langsung aja bahwa Undang-Undang Indonesia sudah memperlakukan satu normal baru, yaitu cybercrime. Jadi udah begitu aja langsung. Fungsinya latar belakang adalah mengantarkan permasalahan. Jadi ini, mengantarkan permasalahan. Jadi dengan membaca latar belakang, sebenarnya sudah tersisipkan masalah yang akan disajikan itu apa. Jadi ini mengantarkan permasalahan. Oke, itu identifikasi, itu latar belakang masalah nomor 2. Nah, nomor 3 itu identifikasi masalah, kemarin sudah saya jelaskan, dan masih banyak yang salah. Buatlah daftar permasalahan sesuai dengan topik tema penelitian. Bisa berupa pernyataan maupun pertanyaan. Minimal 5 permasalahan. Permasalahannya jangan dibuat umum. Apa yang dimaksud dengan cybercrime? Enggak perlu lagi. Apa bentuk-bentuk cybercrime? Enggak boleh. Itu enggak boleh. Apa fungsi cybercrime? Itu bukan permasalahan. Permasalahan yang ada di dalam tema itu apa? Jadi itu Anda harus perhatikan. Jangan bertanya seperti mata kuliah. Apa yang dimaksud, apa bentuk-bentuknya, itu nggak tepat. Kecuali apa tindak pidana yang cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang ITE, ya itu baru bisa. Jadi jangan bertanya apa yang dimaksud cybercrime. Bentuk-bentuk cybercrime itu nggak perlu begitu. Oke, identifikasi. Berikutnya adalah batasan masalah. Jadi batasi permasalahan aspek konsep, waktu, dan tempat. Jadi dibatasi pada konsep, waktu, dan tempat. Ini yang harus Anda perhatikan. Batasan masalah ini jangan sama dengan judul penelitian. Ini kesalahan terbesar mahasiswa di sini. Judul dengan batasan itu sama. Kalau judulnya tindak pidana cyber terorisme dalam Undang-Undang ITE, nanti batasannya dibatasi pada cyber terorisme dalam Undang-Undang ITE. Itu nggak boleh sama. Nggak boleh sama juga dengan pokok permasalahan. Dan juga tidak boleh sama dengan rumusan masalah. Ini harus jelas itu.
Setelah batasan masalah, Anda juga harus menulis rumusan masalah. Atau bahasa yang paling gampang, mungkin bukan rumusan masalah ya, permasalahan. Jadi ini permasalahan. Nah, permasalahan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah pokok masalah, dan yang kedua adalah rumusan masalah. Dari daftar permasalahan yang disajikan, itu ambil salah satu sebagai pokok masalah. Jadi ketika menyusun 5 identifikasi masalah, maka ambil satu saja. Misalnya begini, yang sering saya temukan respon Muslim, perkotaan Muslim terhadap kebijakan PSBB DKI Jakarta. Itu judulnya itu. Maka Anda bisa membuat identifikasi masalah, atau sebelum itu kesenjangannya dulu di latar belakang. Kesenjangannya apa? Kesenjangannya itu begini. Pemerintah DKI itu pemerintahan yang didukung oleh umat Islam. Kemenangannya kan di situ. Tetapi umat Islam itu punya norma, punya konsep bahwa mereka harus beribadah di masjid. Ini kan ada kesenjangan. Ini sebagai pendukung Gubernur DKI Jakarta, tapi dia juga pendukung Gubernur DKI yang melarang masjid digunakan untuk sholat Jumat dan Idul Fitri karena ada COVID-19, tapi ada keinginan norma masyarakat Muslim untuk melaksanakan ibadah di masjid. Kesenjangannya di situ. Lalu identifikasi masalahnya apa? Identifikasi masalahnya banyak. Disebut Anda susun 5 identifikasi. Misalnya kebijakan Gubernur DKI tentang PSBB kaitannya dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Apa kebijakannya? Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan pelarangan ibadah di tempat di rumah ibadah. Lalu yang ketiga misalnya mengapa umat Islam melaksanakan ibadah di masjid di saat Pemprov DKI memberlakukan PSBB. Yang keempat, bisa respon umat Islam pendukung Gubernur DKI terhadap larangan ibadah di masjid masa PSBB. Yang kelima misalnya efektivitas pelaksanaan PSBB di rumah ibadah. Ini kan ada sejumlah ide. Nah, Anda ambil satu saja, misalnya respon umat Islam Islam terhadap kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Lalu Anda buat batasan masalahnya. Respon umat Islam yang mana? Umat Islam pendukung. Jadi dibatasi pada umat Islam pendukung Gubernur DKI dalam Pilkada 2017. Dia dibatasi pada siapa? Konsepnya apa? Membatasi konsep umat Islam, dibatasi pada umat Islam pendukung. Ini menarik kalau umat Islam pendukung. Lalu waktunya kapan? Waktunya masa pelaksanaan PSBB. Tempatnya di mana? Ya di DKI Jakarta. Anda ambil spesifik di Jakarta Selatan. Itu ketahuan dah latar belakangnya ada, identifikasi ada, batas masalahnya. Lalu pokok masalahnya apa? Pokok masalahnya adalah respon umat Islam pendukung
Gubernur DKI terhadap kebijakan larangan ibadah di masjid. Itu pokok masalahnya. Baru Anda rumuskan namanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kan pokok masalahnya cuma satu, tapi Anda bagi menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah begini. Bagaimana sikap atau respon umat Islam pendukung Gubernur Anies Gubernur DKI Jakarta terhadap kebijakan pelarangan sholat Jumat. Nah, Anda batasnya sholat Jumat atau ibadah ya di Jakarta Selatan. Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi sikap atau respon umat Islam pendukung terhadap kebijakan larangan ibadah masa PSBB. Dibuat dua rumusan masalah. Lalu pesan saya, hindari permasalahan yang bersifat umum. Tadi itu, apa yang dimaksud PSBB itu bukan permasalahan yang bersifat umum begitu. Lalu berikutnya tujuan penelitian. Tujuannya itu gunakan kata mengetahui, menganalisis, membandingkan. Kalau tadi ada dua rumusan masalah, maka tujuannya ada dua. Untuk mengetahui respon umat Islam pendukung Gubernur DKI Jakarta terhadap kebijakan PSBB di Jakarta Selatan. Untuk mengetahui atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi respon umat Islam pendukung Gubernur DKI Jakarta terhadap kebijakan larangan ibadah di masa PSBB di Jakarta Selatan. Contohnya itu. Lalu manfaat penelitian. Manfaatnya ada dua ya, manfaat secara teoritis dan secara praktis. Jadi secara teoritis itu misalnya ingin mengembangkan konsep-konsep kalau terkait dengan respon ya konsep-konsep sosiologi kebijakan di kalangan muslim Indonesia. Secara praktis ya, secara praktis berarti ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pemerintah dalam perumusan kebijakan. Misalnya begitu. Nah, ini ada tinjauan atau kajian terdahulu. Tinjauan atau kajian terdahulu itu Anda harus tulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Anda. Kalau terkait dengan kebijakan larangan ibadah masa PSBB, ya Anda harus fokus di situ saja, cari penelitian sebelumnya yang terkait dengan itu. Lalu Anda juga harus kelompokkan penelitian sejenis dalam beberapa bagian. Jadi bukan kalau yang sekarang saya amat lihat itu skripsi mahasiswa ya kurang bagus. Mestinya itu satu paragraf itu isinya 2 atau 3 hasil penelitian. Misalnya begini. Kuliah dulu. Artikel kuliah dulu. Artikel yang ditulis oleh Say Rozi yang berjudul pengaturan kebijakan PSBB di masa pandemi COVID-19 menemukan bahwa pemerintah di daerah di dalam memperlambat atau mencegah penyebaran COVID-19 menyusun kebijakan yaitu ini. Sedangkan dalam penelitian Ahmad Badrus yang berjudul ini menemukan bahwa atau menyimpulkan bahwa pengaturan itu efektif pengaturan PSBB itu efektif untuk menekan laju penyebaran COVID-19.
ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyono dengan judul bla 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 yang menyimpulkan bahwa PSBB itu efektif menekan laju persebaran COVID-19. Satu paragraf sih begitu. Kalau Anda lihat diskusi mahasiswa sekarang nggak ada yang begitu. Baru paragraf kedua masih sama dari aspek tanggapan masyarakat. Ahmad Firmansyah dalam penelitiannya berjudul sikap masyarakat terhadap kebijakan PSBB menyimpulkan bahwa masyarakat abai terhadap larangan untuk jaga jarak, keluar rumah, pakai masker di tempat publik seperti di pasar. Hal ini juga selaras dengan penelitian dilakukan oleh Waryono yang menegaskan bahwa masyarakat tidak patuh terhadap pelaksanaan PSBB ya. Jadi Anda harus dibuat satu paragraf, paling ada 2 atau 3 hasil penelitian. Yang disebut dengan kelompokan penelitian jenis dalam beberapa bagian. Lalu di dalam menulis itu, tulis nama peneliti, judul, dan kesimpulan. Yang sering Anda salah adalah begini. Kalimatnya begini. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syairozi itu salah. Ini banyak banget begitu. Jurnal itu tidak pernah ditulis. Nggak ada orang menulis jurnal. Adanya artikel yang dimuat di dalam jurnal ini ditulis oleh Ahmad Firmansyah. Bukan jurnal ditulis. Karena jurnal itu adalah kumpulan dari artikel. Sama seperti koran. Jadi koran yang ditulis, nggak ada koran ditulis. Adalah artikel yang ditulis Ahmad Firmansyah di koran ini. Artikel yang ditulis Ahmad Firmansyah di jurnal. Anda harus perhatikan. Nggak boleh ada tulisan jurnal yang ditulis. Kalau skripsi boleh, skripsi yang ditulis. Karena yang ditulis kan ada. Tesis yang ditulis itu boleh. Opini yang ditulis, makalah yang ditulis itu boleh. Tapi jurnal tidak pernah ditulis. Ada artikel yang dimuat di jurnal. Lalu kesimpulan. Anda di dalam menulis tinjauan terdahulu harus tulis kesimpulannya. Jangan bilang begini. Ahmad Firmansyah dalam penelitiannya berjudul Respon Masyarakat Muslim terhadap kebijakan PSBB DKI Jakarta membahas kebijakan yang dibuat di Jakarta yang terdiri dari ini. Jangan membahas, menemukan, kalimat menyimpulkan. Kata-katanya menemukan. Jadi menemukan apa? Kebijakan PSBB efektif untuk menekan. Ini namanya kesimpulan. Kalau membahas kebijakan itu bukan temuan. Jadi Anda nggak boleh menulis skripsi yang ditulis oleh Ahmad Firmansyah dengan judul kebijakan PSBB di DKI Jakarta membahas, itu nggak boleh. Tapi harus menyimpulkan. Jadi Anda langsung kutip kesimpulan dari skripsi itu. Lalu berikutnya, cari penelitian sebelumnya yang secara luas. Anda jangan hanya bilang, sudah saya cari di perpustakaan fakultas saya. Itu namanya mahasiswa cupat, mahasiswa tidak go internasional, kurang pergaulan. Cari penelitian di jurnal online, jangan datang ke perpustakaan. Enggak zaman mahasiswa ke perpustakaan, itu masih zaman saya dulu. Zaman Anda sekarang itu nggak perlu ke perpustakaan, langsung Anda online, cari artikel jurnal. Di akhir paragraf, Anda harus bedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Di kalimatnya begini, berdasarkan tinjauan atau kajian penelitian terdahulu di atas, ternyata penelitian terdahulu hanya meneliti
aspek ini. Sedangkan penelitian saya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini menganalisis ini. Namanya Anda harus bedakan dengan penelitian sebelumnya. Bedanya di mana dengan penelitian sebelumnya? Metode penelitian itu harus Anda pertama pilih penelitian apa? Kualitatif, kuantitatif, kepustakaan, lapangan, hukum normatif, hukum empiris. Itu harus jelas. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kalau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian kepustakaan, atau Anda sebut langsung kalau Anda hukum, ya penelitian hukum normatif atau empiris. Jika penelitian hukum normatif yang dipilih, maka Anda harus tulis pendekatannya. Pendekatannya ada 5, Anda pilih. Pendekatan perundang-undangan, kasus, konsep, sejarah, atau perbandingan. Selalu sumber datanya harus jelaskan mana yang primer dan mana yang sekunder. Hati-hati, dalam penelitian hukum normatif tidak ada data primer. Yang ada adalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum. Itu Anda harus jeli di situ. Ini kebanyakan salah. Lalu teknik pengumpulan datanya bisa dipilih. Wawancara, pengamatan, eksperimen, dokumentasi, atau survei. Termasuk analisis data juga Anda pilih. Ini analisis kualitatif, analisis isi kualitatif, analisis wacana, atau analisis perbandingan. Ada juga yang menggunakan analisis deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi, dan lain-lain. Tergantung jenis penelitian yang Anda pilih. Oke, itu secara singkat isi dari proposal skripsi. Jadi ini Anda harus tulis sebagai ujian akhir semester. Jadi ujiannya adalah menulis proposal skripsi. Jadi Anda harus menulis proposal skripsi. Anda harus buat ini untuk nilai UAS. Nilai UAS saya ambil dari sini. Silakan sebelum saya lanjutkan pada penugasan, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Contoh nih kan Bapak tadi nyampaikan ada di identifikasi masalah, permasalahan masalah dan batas masalah itu Pak. Itu kan ada beberapa poin-poin Pak. Kira-kira kalau poin-poinnya itu cuma kita ambil satu poin aja, itu dianggap benar apa tidak Pak? Atau kita harus menyeluruh sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam identifikasi masalah, batas masalah dan sebagainya Pak? Identifikasi masalah itu mengambil dari tema penelitian kita. Kalau temanya kebijakan PSBB, maka ambil 5 permasalahan yang bisa diteliti dari tema kebijakan PSBB. Lalu dari 5 permasalahan diajukan dalam identifikasi, Anda ambil sebagai pokok masalah. Satu saja. Satu sebagai pokok masalah. Mana? Jelas nggak? Jelas Pak. Berarti kalau misalnya satu pokoknya aja yang diambil udah dianggap benar ya Pak ya? Memang harus satu, nggak boleh 2. Pokok masalah itu hanya satu. Jadi dalam permasalahan itu terdiri dari 2 ya. Ada yang namanya pokok permasalahan. Ini pokok masalah. Ada yang disebut dengan rumusan masalah. Rumusan masalah. Pokok masalah itu satu ya. Rumusan masalah sebaiknya 2 atau 3. Dari satu pokok masalah, Anda uraikan dalam 2 rumusan masalah. Saya kasih contoh ya, biar Anda nggak bingung. Saya kasih contoh kalimatnya.
Ini kalimatnya begini, berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah respon umat Islam terhadap kebijakan PSBB DKI Jakarta. Dari pokok masalah ini dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah kebijakan PSBB DKI Jakarta lalu yang kedua, bagaimanakah respon umat Islam terhadap kebijakan pelarangan ibadah di masjid masa PSBB di DKI Jakarta. Jadi begini, kalimatnya seperti ini saja. Anda ambil satu pokok masalah, lalu dari satu pokok masalah itu Anda uraikan dalam 2 pertanyaan, 2 rumusan masalah. Anda bisa buat kalimat yang lain juga bisa. Gimana tadi? Sudah jelas kan? Udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Bapak maaf untuk analisis. Nama saya Ade Mega, Pak. Ya. Untuk analisis nanti di tugas, apakah harus dari aspek hukum yang ditelitinya atau boleh dari sosiologis atau kesehatan seperti kemarin atau bagaimana, Pak? Analisis itu maksudnya di dalam proposal ini atau dalam menyusun laporan penelitian? Apa ya, kan temanya gitu, tema kayak kemarin itu loh, Pak, yang ditelitinya. Ada namanya teknik analisis dengan analisis beda. Kalau teknik analisis kan berarti apa yang mau kita lakukan di dalam menganalisis. Tapi kalau analisis kegiatan analisis, itu Anda menganalisis. Jadi kegiatan menganalisis itu ada di dalam bab 4, bukan di dalam proposal. Iya, Nah, baik, Pak. Anda yang diperlukan adalah yang di dalam proposal saja. Analisis apa yang akan digunakan maksudnya. Misalnya analisis politik boleh juga, analisis sosiologi juga bisa, atau apalah terserah yang Anda pilih, yang penting argumentatif. Oke, jelas? Baik, Pak. Yang lain? Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita masuk pada tugas UAS. Tugas UASnya itu saya batasi hanya soal kebijakan. Soal kebijakan ya, karena ada prodinya HTN kan. Karena HTN maka
Anda punya tugas UAS menulis proposal skripsi dalam tema kebijakan pemerintah. Ini kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah masa pandemi. Nah, jadi Anda masing-masing menyusun proposal penelitian, temanya kebijakan pemerintah masa pandemi COVID-19. Di dalam tugas Anda nggak usah sebut tema ini adalah kebijakan, nggak usah disebut. Tema ini kan ada di dalam pikiran kita saja, tapi nggak perlu ditulis. Oke, kelihatan ya? Ini udah saya atur nih. Anda harus menulis mulai dari judul sampai analisis. Pertama, judul itu maksimal 2 baris. Ini yang nggak hadir supaya kasih tahu nih. Dan dia bikin tugasnya ngarang sendiri. Tinggal ngopi dari internet selesai kan. Ini saya ketat soal ini loh, baris-barisnya ini. Kalau nggak selesai salah ya. Jadi kalau Anda nulisnya 3 baris, saya salahkan. Judul maksimal 2 baris. Latar belakang itu Anda tulis 3-4 paragraf. Kalau nulisnya 2 paragraf salah, 5 paragraf salah. Identifikasi masalah dibuat 6-8 baris. Ini asumsinya ada pengantar 1-2 baris, lalu permasalahan identifikasi masalahnya ada 5 baris, gitu. Lalu batasan masalah itu 1 paragraf. Jadi batasan masalah terdiri dari membatasi konsep, batasi waktu, batasi tempat, itu 1 paragraf. Itu maksimal ya, nggak boleh lebih, hanya 1 paragraf. Berikutnya permasalahan, itu terdiri dari pokok masalah, itu maksimal 1 kalimat dalam 2 baris. Dan rumusan masalah maksimal 3 pertanyaan. Jadi ketika Anda nyusun ini harus panduan ini harus dibaca. Tujuan penelitian maksimal tujuan penelitian kebanyakan nih maksimal 4 baris. Oke. Lalu manfaat penelitian yang manfaat praktis maksimal 1 paragraf, yang teoritis maksimal 1 paragraf. Tinjauan terdahulu itu minimal 5 penelitian sebelumnya. Jadi harus minimal 5 penelitian sebelumnya, ditambah 1 paragraf yang menyatakan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikutnya, metode penelitian. Ini jenis penelitian maksimal 2 kalimat. Pendekatan penelitian maksimal 2 kalimat. Sumber data maksimal 4 kalimat. Teknik pengumpulan data maksimal 2 kalimat. Analisis data maksimal 2 kalimat. Teknik penulisan skripsi itu maksimal 2 kalimat. Ini jelas ya? Saya buatkan, jadi ini latar belakang itu A, identifikasi itu B, ini namanya saya rubah sedikit, permasalahan itu ada 1 identifikasi, 2 batasi masalah, 3 masalah.
Lalu bagian C, ini tujuan penelitian. Bagian C itu tujuan dan manfaat penelitian. Satu, tujuan. D, tinjauan kajian terdahulu. Lalu E, penelitian. Oke. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Masing-masing A sampai E itu ada nilainya. Jadi kalau Anda salah, ada poinnya ini satu persatu. Termasuk salah judul 4 paragraf, ada nulis 10 paragraf. Itu salah. Langsung saya salahkan. Jadi saya akan mau cepat saja bacanya. Kalau melebihi dari batas ini, saya nggak baca, langsung salah. Jadi Anda perhatikan ya. Kalau tidak sesuai aturan ini, meskipun isinya benar, saya akan anggap salah. Ya, Anda perhatikan ini. Identik salah itu saya nyebut 6-8 baris. Kalau Anda bikin 2 baris salah, nggak saya baca. Kalau bikin 10 baris salah. Batas masalah 1 paragraf Anda bikin 2 paragraf salah. Saya nggak baca isinya lagi. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan ini salah, meskipun isinya benar. Termasuk ini, kajian terdahulu saya bilang minimal 5, Anda bikin 4, salah. Meskipun isinya benar. Pada penelitian misalnya, ini penelitian Anda nulis 4 kalimat, salah. Meskipun isinya benar. Ini yang Anda harus perhatikan. Terus, saya ingatkan lagi soal pendekatan penelitian. Ini jangan Anda tulis pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Nah, ini salah ya. Meskipun ini secara teori benar, tapi bagi saya salah. Jadi, kualitatif itu masuk jenis penelitian kalau saya. Kalau pendekatan penelitian itu pendekatan sosiologi, pendekatan politik, pendekatan sejarah, dan sebagainya. Kalau penelitiannya hukum, penelitiannya bukan penelitian hukum. Kalau penelitian hukum, pendekatannya ada 5. Harus hati-hati ada ini. Kalau penelitian hukum normatif, ada 5 pendekatan yang sudah saya tulis di dalam PowerPoint saya. Nah, sedikit lagi saya balik ke pendekatan. Kalau Anda mau memperjelas apa isi 5 pendekatan penelitian hukum normatif, maka Anda harus baca biar lebih jelas bukunya Peter Mahmud Marzuki. Judulnya Penelitian Hukum. Nah, seringkali itu kalau Anda memilih jenis penelitian ini sering keliru. Jadi, kalau Anda tadi soal respon kebijakan, itu berarti apa? Itu Anda mau masukkan penelitian hukum atau penelitian non-hukum. Itu harus jelas. Itu. Karena kalau salah, itu bisa sumber datanya salah, bisa jenis penelitiannya salah. Misalnya gini, implementasi Pergub DKI, contohnya ya, implementasi Pergub DKI tentang PSBB di kalangan ASN. Kalau Anda judulnya ini, maka ini penelitian hukum empiris. Atau bahasa lainnya penelitian sosiologi hukum.
penelitiannya hukum empiris. Yang dipilih itu. Tapi kalau Anda menelitinya judulnya begini, analisis pengaturan PSBB dalam kebijakan DKI Jakarta. Misalnya gini, pengaturan itu dalam kebijakan Jakarta, analisis hukum, analisis kebijakan hukum misalnya. Misalnya begini, ini harus penelitian namanya, harus dipilih penelitian hukum normatif. Kenapa? Karena akan ada analisis, ada berapa peraturan yang dibuat oleh DKI terkait dengan PSBB. Ada instruksi gubernur, ada peraturan gubernur, ada apa itu. Kalau Anda lihat ini sinkron atau enggak dengan pusat atau sinkron sesama peraturan, nah itu namanya penelitian normatif. Nanti datanya enggak ada data primer, ada data sekunder. Data primernya itu adanya bahan hukum primer, yaitu saya pergub ini, instruksi gubernur ini namanya bahan hukum primer. Atau yang penelitian sosial dan hukum. Misalnya apa namanya? Respons umat Islam terhadap kebijakan PSBB. Ini penelitiannya bukan penelitian hukum, ini adalah penelitian, misalnya penelitian kualitatif dan penelitian lapangan ini. Kenapa lapangan? Karena memang harus wawancara ke umat Islam. Kualitatif, kalau Anda hanya bertanya melalui pedoman wawancara. Tapi kalau Anda membagi kuesioner, maka itu kuantitatif. Tapi saya yakin Anda ya susah nulis kuantitatif, cukup kualitatif. Oke, ini contohnya ya. Anda harus hati-hati. Dari 3 contoh ini akan menghasilkan data yang berbeda-beda. Jenis data yang berbeda, pendekatan yang berbeda, sumber data yang berbeda. Ini harus Anda perhatikan. Oke, yang terkait dengan tugas, ada pertanyaan? Tugas UAS. Ada pertanyaan enggak? Terutama yang baru masuk nih. Pak, Anda yang baru masuk, mendengarkan dari awal harus bertanya kepada temannya yang sudah masuk dari awal. Karena kalau nggak bertanya, saya jamin pasti nilainya akan nol. Tapi saya nggak paham. Saya akan tegas mata kuliah ini jika Anda 0, 100. Jadi kayak Anda yang baru masuk, kurtubi, harus hati-hati. Oke, ada pertanyaan lagi? Arifal? Maksimal Maksimal apa? pengumpulan tugas. Iya, Pak. Waktunya 10 hari.
Waktunya 10 hari. Dari sekarang berarti tanggal 2 Juni bisa dikumpulkan, dan tidak boleh dikumpulkan secara pribadi, harus dikumpulkan jadi satu. Bagi Anda yang menyusul tidak boleh, harus dikumpulkan jadi satu. Saya tidak menerima satuan. Kayak kemarin ada UTS yang kirim ke saya satuan, saya nggak mau baca. Artinya saya nggak akan nilai itu. Yang Mega kemarin ngasih saya satu orang itu udah dipastikan nggak dapat nilai. Karena apa? Karena saya nggak mau baca. Jadi harus satu kumpulan. Kalau Anda terlambat mengirimkan, maka kirim ke saya kumpulan lagi, jangan satuan. Jadi Mega kemarin yang satu tambahan itu nilai 0 ya. Siapa itu Mega? Iya, Pak. Kemarin yang Anda kasih ke saya satu orang lewat WA, itu nilainya 0. UTS-nya 0. Karena tidak masuk dalam kumpulan. Kalau mau dapat nilai harus disatukan lagi. Terus kirim lagi ke saya. Dan kalau ngirimnya pakai PDF, berarti tidak ada komentar saya. Kalau ngirimnya pakai Word, ada komentar dari saya. Baik, Pak. Kenapa? Karena PDF itu dalam sistem itu saya nggak bisa membuat komentar. Karena kalau di Word ini kan saya bisa melihat nih review, new comment, kan itu ada tuh. Kayak gini. Komennya begini, saya bilang, oh latar belakang tidak sesuai, harusnya begini. Kan muncul begini komen-komen saya. Harusnya bla 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 gitu. Kalau PDF kan nggak bisa, gitu. Saya nggak bisa ngasih komen. Jadi Anda yang merasa terlambat kemarin TS-nya harus tahu diri, jangan diem-diem aja. Diem-diem nggak kasih nilai lalu baru komplain. Oke, yang baru masuk gimana? Paham nggak? Farid tadi baru masuk, Skur baru masuk. Pak, boleh izin bertanya Pak? Boleh. Maaf Pak, tadi terkait pendekatan penelitian hukum. Ini kan kita temanya kebijakan pemerintah masa pandemi, berarti hukum Pak, kan Pak ya penelitian kita? Itu tergantung Anda membawanya, bisa hukum, bisa bukan. Oh iya. Boleh tahu nggak Pak, pendekatannya kan ada 5 kata Bapak, boleh tolong disebutin nggak Pak, biar ditulis? Sudah saya tulis di situ. Ini kan udah ada saya tulis. Ini ada. Udah lihat belum? Kan ada nih perundang-undangan, kasus, konsep, sejarah, kepentingan. Oh baik Pak. Kelihatan kan? Oh iya siap. Saya belum dengar tadi yang bikin UTS terlambat itu, oh nggak ada komentarnya. Masuk nggak? Mega masuk nggak? Hadir Pak. Siapa namanya? Zaki Pak, Zaki. Jadi kemarin UTS terlambat. Iya Pak, kemarin telat karena memang infonya telat juga. Saya nggak Akhirnya mau, jadi nggak telat, mau tahu kalau ngirimnya satuan nggak saya baca. Kalau kamu mau bikin dapat nilai harus dikumpulkan di satu itu. Iya Pak. Mungkin nanti Mega bakalan ngumpulin dalam bentuk iya. satu file Pak. Begitu ya. Pokoknya kalau yang Ya, terlambat boleh, tapi harus dalam satuan. Nah, kalau satu-satu saya nggak mau baca. iya Pak. Oke, yang baru-baru masuk gimana? Pak, saya mau apa nanya boleh Pak?
kalau misalnya naskah akademik kita jadikan sebagai referensi untuk nyusun tuh bagaimana, Pak? Naskah akademik itu sebagai sumber data namanya. Iya betul, Pak. Namanya bahan hukum primer, tapi bukan data primer. Dia data sekunder berupa bahan hukum primer. Tidak, Tapi naskah kalau akademik tidak boleh menjadi analisis penelitian ya. Jadi misalnya gini, kebijakan misalnya Perpu, naskah akademik Perpu Corona itu nggak boleh itu. Dikaji, jangan dikaji ya. Iya. Hanya sekedar untuk memahaminya aja berarti ya, Pak? Lewat naskah Iya, akademik gitu. sebagai sumber saja. Iya. Kutip boleh, tapi jangan dikaji ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang lain, teman yang baru masuk nih. Yang baru masuk siapa nih? Yang baru masuk, nggak tahu dari bawah atau dari atas. Ini abjad ya. Berarti yang baru masuk dia nggak paham ya. Oke, berarti Anda 10 hari Pak, itu. maaf Pak. Ya, Maaf Pak, ini mengenai sumber data Pak. Ini kan nanti kita cantumkan ke UAS kan Pak ya? iya. Ini maaf Pak, tadi saya belum paham mengenai data primer dan sekunder itu bentuknya ada Kalau apa aja primer Pak? itu hasil wawancara, hasil kuesioner, hasil pengamatan yang kita ambil sendiri. Kalau undang-undang itu sekunder, karena kita nggak pernah buat, kita hanya download saja, itu sekunder. Undang-undang itu sekunder. Tapi dalam penelitian hukum normatif, undang-undang itu namanya bahan hukum primer. Jadi undang-undang itu bahan hukum primer, bukan data primer. Itu bedanya itu. Baik Pak, terima kasih. Itu di kamu ada yang sholat Jumat ya? Di tempat saya sih belum ke masjid Pak, tapi masih aktif bersuara gitu Pak masjidnya. Oh, nggak PSBB? PSBB-nya ya gitu Pak. Daerah mana? Kendari Pak, Jauh sih. Sulawesi Tenggara. Iya Pak.